Pola asuh atau cara didik adalah proses yang ditunjukkan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak bayi hingga ia dewasa. Right? No, You only love my phone, you don't love me. I love you. You You hurt me. say it like that, I don't want to play with you again. You don't want to play with me again? I want to play with you again, but you say you don't love me. No, I love you, Ade, but you don't love me. You only love my phone. No, I want to love you. Do you love me? Yeah, Promise? yeah, Can I get kiss? yeah. Thank you. Hi! Welcome back to Gazi Adam Official, where parents and kids can learn. Kali ini kita akan bahas tentang pola asuh dan jenis-jenisnya. Apa sih pola asuh itu? Apa dampak pola asuh bagi anak? Dan apakah pola asuh yang sedang saya terapkan sekarang sudah benar untuk anak saya nantinya? Temukan jawabannya ya di video ini. 3, 2, 1. Yang pertama, pola asuh otoriter. Setiap orang tua akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, akan merencanakan yang paling baik untuk anaknya di kemudian hari. Sehingga orang tua akan memberikan rencana-rencana yang mereka anggap baik untuk dilakukan oleh anak tanpa memikirkan atau memberi kesempatan anak memberikan pendapat. Nah, itu adalah contoh dari pola asuh otoriter. Ciri-cirinya kaku, tegas, dan memberikan hukuman jika anak tidak sesuai aturan. Dampak positifnya, anak akan membentuk menjadi anak dengan karakter yang disiplin dan patuh. Namun sayangnya, jika pola asuh ini dilakukan dalam jangka panjang, anak akan sulit untuk memberikan pendapatnya, sehingga nantinya akan muncul kecemasan-kecemasan hingga anak stres. Selain itu, emosi anak dapat meledak-ledak dan hubungan dengan orang lain kurang baik, dan nantinya akan cenderung menjadi otoriter. Yang kedua, pola asuh permisif. Pola asuh ini dikenal dengan istilah serba bisa dan paling banyak diadopsi oleh orang tua. Pola asuh ini akan menunjukkan orang tua sebagai teman baik, memberikan perhatian, kehangatan, dan interaksi yang cukup baik. Tidak hanya itu, pola asuh ini akan menjadikan orang tua mendorong anaknya untuk berbuat bebas dan semaunya. Serta orang tua akan berusaha mewujudkan apa yang anak mau dan tidak memberikan batasan pada anak sehingga jarang mendisiplinkan. Anak yang tumbuh dengan pola asuh ini akan tumbuh dengan pola anak yang sangat kreatif karena bebas untuk mengekspresikan dirinya. Namun sayangnya, jika dilakukan dalam jangka panjang, anak akan menjadi bingung karena tidak terbiasa dengan batasan yang ada. Hal ini akan membuat anak semakin sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bersifat egois, menuntut, cenderung memberontak, dan motivasi belajar yang sangat kurang. Yang ketiga, pola asuh cuek. Nah, pola asuh ini akan menggambarkan bahwa orang tua hanya akan melakukan pemenuhan kebutuhan fisik dasar saja, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, orang tua sangat jarang melakukan pemenuhan kebutuhan emosional. Mengapa? Karena orang tua tidak memiliki waktu untuk berinteraksi dengan anak. Pola asuh ini akan menyebabkan anak tumbuh menjadi anak yang mandiri dan tumbuh menjadi anak yang kuat. Namun,
Jika dilakukan dalam jangka yang panjang, anak akan mendapatkan masalah di kemudian hari. Masalah apa yang dimaksud? Seperti emosi yang tidak terkontrol, serta kesulitan menjalin relasi dan komunikasi. Dan yang paling penting, hubungan anak dan orang tua tidak akan terkoneksi secara emosional nantinya. Yang keempat, pola asuh demokratis. Pola asuh ini adalah pola asuh yang dianggap paling baik untuk orang tua lakukan. Karena pola asuh ini adalah kombinasi antara pola asuh otoriter dan juga pola asuh permisif, di mana anak dan orang tua dapat berkomunikasi tentang batasan, konsekuensi, dan konsistensi yang harus dilakukan oleh anak, yang tentunya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh orang tua untuk anak dan nantinya akan menjadi kesepakatan bersama. Nah, pola asuh ini juga bisa menimbulkan beberapa hal yang nantinya akan membantu anak di kemudian hari, seperti komunikasi yang sangat baik, penyelesaian masalah yang baik, kreatif, rasa percaya diri, serta yang paling penting, anak akan merasa bahagia secara psikologis. Dan karakteristik ini dapat menjadi kunci kesuksesan seorang anak di kemudian hari.